Zilluka wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, selanjutnya pembahasan masih berkaitan dengan bab yang ke-35, ayat yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Di surah Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u, hari kami panggil, kulla unasin bi imamihim, setiap manusia dengan imam-imam mereka. Nah, jadi lema ejelo kiamat tiap logo sami selepan manusia akan diseru, dipanggil oleh Allah SWT bersama imam-imam mereka, yakni menghendaki oleh Allah SWT nabi makna imam-imam ini fi arasatil qiyamah. Nah, jadi jelo kepanggil manusia niki dan apa ini dunia lagu lewat. Jadi jelo kiamat atau pada mahsyar. Nah, jadi ayat niki menjelaskan tentang perkara yang terjadi setelah kematian. Jadi dalam niki mengandung isi kandungan pembahasan, membahas tentang tauhid, membahas tentang syariat, membahas tentang akhlak, muamalah, hukum-hukum. Salah satu yang dibahas yakni tentang perkara setelah kematian. Ini ayat yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Wa qad ikhtalafal mufassiruna, sesungguhnya berbeda pendapat al-mufassirun, yakni para mufassir, fi ta'yinil imami, di dalam menjelaskan atau menentukan makna imam. Baru dalam ayat ini disebutkan lema manusia jangan terpanggil sini Allah bersama imam-imam mereka. Dari ulama-ulama mendefinisikan, menjelaskan makna imam ini berbeda-beda. Alladzi yud'a kullu unasin bihi, yang dipanggil setiap manusia bersama imam-imam itu. Masih kena imam yang nanti akan menemani manusia ketika dipanggil oleh Allah SWT. Waqala Ibnu Abbas, ini pendapat pertama. Berkata Ibnu Abbas wa ghairuhu, dan selainnya, innahu, bahwasanya makna imam itu kitabu kulli insanin, yakni kitab atau catatan setiap manusia, alladzi fihi amaluhu, yang ada di dalam kitab itu amalu, catatan amal dari manusia. Nah, ketika diseru oleh Allah SWT, maka manusia saat terpanggil niki ditemani atau bersama dengan catatan amalnya. Ia jauh buku catatan. Ini pegawai yang sholat, ini pegawai yang lagi, jadi dia narak luput catatan amal, jadi bau dunia. Ayat yud'a kullu insanin, artinya diseru, dipanggil setiap manusia bi kitabi amali, dengan catatan amalnya. Ini pendapat yang pertama. Nabi dalil wa yu'ayyadu hadza qauluhu ta'ala, dan didukung pendapat ini, arti makna imam dipanggil manusia bersama imam mereka, arti imam ini
Yang pertama adalah catatan amal. Nah, Nabi dalil qauluhu ta'ala wa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Maka adapun orang yang didatangkan kitabnya, catatan amalnya biyaminihi dengan tangan kanannya. Ini salah satu dalil. Memang pas terpanggil sisi Allah kita bersama catatan amal. Lamun menerima catatan amal dengan tangan kanan, sholat. Dan lamun kiri kanan nyala. Wa qala Ibnu Zaid, dan berkata Ibnu Zaid. Ini pendapat kedua. Al-imamu, adapun makna imam dalam ayat soalnya, huwal kitabul munazzal, adalah kitab yang diturunkan. Fayuqalu, maka dikatakan ahlul Taurat, ya ahlul Injil, ya ahlul Quran. Jadi makna imam saat kedua, pendapat saat kedua, ketika manusia diseru plus bersama dengan kitab sucinya. Seandainya umat Nabi Musa, maka yang diseru adalah wahai Taurat, kitab Taurat ya, ia temani. Ketika yang diseru dipanggil umatnya Nabi Isa, maka ya ahlul Injil, wahai ahli Injil, bersama kitab Injil. Nah, yang terbosani umat Nabi Muhammad dibersamai oleh kitab suci Al-Quran. Ini pendapat sakit. Sakit wa qala Mujahid wa Qatadah, berkata Imam Mujahid dan Qatadah, imamuhum, adapun imam mereka. Makna imam sakit berdasarkan pendapat Mujahid, nabiyuhum, adalah nabi mereka. Ketika yang diseru adalah manusia-manusia yang umat Nabi Musa, dipanggil juga Nabi Musa. Umat Nabi Isa dipanggil. Nah, umat Nabi Muhammad, Nabi pun Muhammad SAW menemani, dipanggil, diseru. Ini gimana? Fayuqalu, maka dikatakan lewat pas dipanggil manusia, hatu muttabi'i Ibrahim, kemarilah wahai pengikut Nabi Ibrahim. Seandainya pengikut Nabi Musa, ada seruan panggilan, hatu muttabi'i Musa, kemarilah pengikut Nabi Musa. Seandainya pengikut Nabi Isa, datang panggilan seruan, hatu muttabi'i Isa, kemarilah pengikut Nabi Isa. Hatu muttabi'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, datanglah kemarilah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna imam sakatelu, nabi kita dipanggil bersama nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, ini pendapat sak keempat. Wa qala Ali bin Thalib, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-muradu bil imam. Ini pendapat sak keempat, yakni Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Al-muradu bil imami, adapun maksud dengan makna imam, imamu asrihim, yakni imam atau pemimpin di masa mereka. Makin dia belum sami, itu pilih masih makin saya pemimpin. Ayo ya, milu terpanggil ya. Saat juluan itu baru-baru saya pemimpin saya nyingkir. Ayo terpanggil. Ini pendapat dari Sayyidina Ali. Jadi pendapat seempat-empat ini kena keluar sebab selepuan ahli mufassir murid baginda Rasulullah SAW. Tidak dengan dia buat lagi, dia tahu Quran, dia tahu hadis, ilmu dia tahu, selung-selung mentafsirkan. Maka sesat menyesatkan.
Nah, ini empat pendapat makna imam yang akan menemani kita lewat jeluk kiamat ketika diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayud'a ahlu kulli asrin, maka dipanggil yakni ahli setiap masa biimamihim, bersama imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka, allazi kanu, yang adalah mereka itu, artinya pemimpin di setiap generasi itu, ya'tamiruna bi amrihi, mereka memerintahkan bi amrihi, dengan perkara-perkara yang baik untuk dia kerjakan, wa yantahuna bi nahyihi, dan mereka pemimpin itu mencegah bi nahyihi, dengan larangan-larangannya. Misal contoh yang belum gosami itu bersama guru kita. Beliau semasa itu memerintahkan kita melakukan ketaatan, melarang kita melakukan keburukan. Maka beliau pun akan diseru, dipanggil membersamai kita. Wa fil hadis sahih an Ibnu Umar, dan di dalam hadis yang sahih dari Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jama'a Allahu al-awwalin wal akhirin, apabila Allah kumpulkan akan orang-orang yang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang di akhir, masa-masa akhir, zaman akhir, yaumal kiamati, pada hari kiamat, rufi'a, diangkat, likulli qadirin, bagi setiap pengkhianat, liwa'un, bendera, fayuqalu, maka dikatakan, hadhihi qadratu fulan ibn fulan, oh ini adalah pengkhianat neara-neara. Misal ketika makin dan bergosami menjadi pemimpin yang memandu kita melakukan ketaatan. Nah, ternyata kita melanggar aturannya, pemimpin kita ini, maka lema ejelo kiamat angkat bendera sisi Allah SWT, unik kelompok atau manusia niara nama ia berkhianat. Berduit pemimpin yang taat, yang selalu mengarahkan ia kepada kebaikan, memerintahkan untuk meninggalkan kemungkaran, lagunin meleka ini pengkhianatnya. Jadi kendaitan kedua jadi sida Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya at-Tirmizi wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan selainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tafsir hadhil ayat, di dalam tafsir ayat sasampun terbaca baru, lemah ejelo kiamat yang terseru manusia ini bersama imam-imam mereka, nabi makna. Dijelaskan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang terakhir ditelan dalam Islam, kurang lebih 4 tahun sebelum Nabi meninggal. Meskipun beliau telat masuk Islam baratan sahabat-sahabat lain, untuk sahabat Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman berjulu, tapi Abu Hurairah kemudian, tetapi beliau punya prinsip, meskipun kemudian kita Islam, lebih setajah sebagai Rasulullah, ada yang kebaik mau, ada yang kebaik mau isi kamalan, mau isi kemanfaatan. Maka Nabi SAW sedih masuk ulangan balik, ingat jadi lawan balik bagi Rasulullah, memilih milu Abu Hurairah ini, memilih tok majelis Nabi SAW, milu Abu Hurairah. Maka salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Maka salah satu hadis ini, tafsir penjelasan dari ayat ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Nabi kata beliau,
Yud'a ahaduhum, diseru salah seorang daripada mereka. Misalnya mak kumpul daripada masa manusia silui, nah kita panggil salah satu, sikit-sikit kita panggil seorang dari mereka, fayu'ta, maka diberi orang yang dipanggil itu kita baru akan catatan amalnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Diterima catatan amalnya dengan menggunakan tangan kanannya. Wa yumadu, setelah diberikan catatan diterima dengan tangan kanan. Wa yumadu, dan dipanjangkan lahu kepada orang itu satu kue baru ini fi jismihi, pada tubuhnya, kepanjangan tubuhnya, berukuran sitina ziroan 60 hasta. Mulawal bangkit dari kubur bertegiri kepada masa tetap berada ibarat mana kebelit ketika diberikan catatan lalu terpiluk awal jadi 60 hasta. 60 hasta ini telung dasa meter. Tinggal terbayangan makin sadin 100 kira ukuran ketiga. 170 lah bisa. 170 berarti semeter 70 senti. Dia ketinggal makin lah menyak jadi telung dasa meter. Kira berapa? 20 belum lebih meter ya berapa? Berarti barat lulunya 20 lulunya paling 10 meter. Ini telung dasa. Berarti ketinggal. Apakah awak pernah jadi kan? Milu dia bedel belik terus apa milu belik terus. Ini ukuran panjang lemah sih. Di situ Allah seukuran 60 hasta atau 13 meter. Wa yubayyadu wajhu, dan memutih wajahnya. Niki kelompok setebik catatan dengan tangan kanan, bu terpiluk jadi 13 meter, bu berubah wajahnya memutih. Dia putih barat tepung takut terjadi arti putih bersih, putih solah. Wa yuj'al, dan dijadikan diletakkan ala ra'sihi, di atas kepalanya, tajun min lu'lu'in, yakni mahkota dari permata. Lah kepasangan mahkota langan Nabi, langan permata yang talaklah, yang berkilauan. Bayangan ini ansolah hasil akhir ini kemudian terima catatan amal kedua tangan kanan, kepebiluk 13 meter, memutih wajah berseri-seri, dan dipakaikan mahkota dari permata yang berkilau. Mana ini jawab ibu boleh tidak boleh. Fayang toliku, maka ia pergi pas teguh sakit dengan teguh wahmuk segala macam, terakhir kepasangan mahkota, bu pergi balik pergi ila ashabihi, kepada teman-temannya, kepada kelompok salui orang kumpul-kumpul, dia dipanggil muncullah ke batu. Fayarawnahu, maka sahabat-sahabat sekumpul niki melihatnya. Ya pas itulah mereka niki sahabat niki melihat temannya yang kembali itu. Wahyu mahkota min ba'i, dari jarak jauh. Fayaquluna, maka mereka berkata, mereka niki sahabat-sahabat sakoi nganti ya tepanir niki melihat temannya yang dipakaikan mahkota itu pas tulak ampunin berdoa para sahabat ini, Allahumma atina bihaza, nenek kaji berikanlah kami barang benih. Saya nanti dilihat ya tuh, dia pun berharap toh kesolah tapi batu bisa tuh baru beta pasangan mahkota gaduh permata, nenek kaji berikanlah seperti barang benih.
Dia kan berharap wa barik lana dan berkahi kepada kami bihaza barak menih adik kebaik mau adik mau keberkahan barak tan mau batur gini hatta ya'tiyahu sehingga datang orang itu satu kue baru ini kepada mereka fayaqulu maka berkata orang yang dipakaikan mahkota niki pas badai kanjeng sahabat-sahabat sakloe niki aku nih absyiru berbahagialah kalian likulli rajulin bagi setiap laki-laki minkum di antara kalian mislah hadhihi seperti ini artinya seisa mau barangkali kemudian maka kalian berbahagia cepat terus para menentang mau terpanggil terpasangan makhluk yang akan masuk dalam surga. Wa amalil kafiri dan adapun bagi orang yang kafir namun baru dengan saya beriman saya soleh niki makin terkuih golongan dengan saya kafir fayusawwal wajhu maka menghitam wajahnya pas terkuih namun baru dengan beriman saya soleh niki memutih bersinar wajah ada meniki menjadi hitam wajahnya wa yumadu dan dipanjangkan lahu fi jismihi bagi orang kafir yang dipanggil itu fi jismihi pada tubuhnya sittina zira'an 60 zira' ala surati Adam atas bentuk Adam jadi panjang dan berbiluk masih 30 meter 60 hasta wa yulbasu tajan dan dipakaikan ke orang kafir itu tajan pada masih mahkota dan beda lemu sonek mahkota dari permata lemu niki mahkota langan besi ya ke atau langan duri ya ke pokok terpasangan masih mahkota itu langan duri fayarohu maka melihat akan orang itu ashabu oleh sahabat-sahabatnya kelompok sakluwe niki sadek mantu melihatnya batu geni terpasangan mahkota langan duri bu ibida wajah maka Alhamdulillah kami berlindung kepada Allah min syarri hadza dari keburukan barang menih tak kebaik mau barang menih Allahumma la ta'tina ya Allah janganlah engkau memberi kami bihaza seperti ini mahkota langan duri atau hitam wajah barang sampai batur berkabar qala berkata siapa yang berkata Nabi SAW ketika beliau menjelaskan kepada Abu Hurairah fayatihim maka datang siapa yang datang seorang yang diseru dari golongan kafir itu datang kepada mereka kepada para sahabat-sahabatnya fayaquluna maka mereka berkata Allahumma akhzi fayaqulu ab'adakumullah ani gani tidak kebaik dari barang iya maka orang kafir itu berkata ab'adakumullah moga-moga Allah menjauhkan kalian wa inna likulli rajulin minkum maka sungguhnya bagi setiap laki-laki daripada kalian mislah hadza ayo ini kena batuk dengan kafir amdai apa sah pendai di sel kuning stres susah pasti jadi saya ingat kafir wa qala Allah taala dan berfirman Allah Subhanahu wa taala idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha ila akhir surah Nabi kena idza zulzilatil ardu zilzalaha apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang
sangat dahsyat. Wah tersebut sangat dahsyat, Allah yang menyampaikan sangat dahsyat. Dia tebu bayangan. Supaya kita mudah paham, Allah sampaikan dalam surah salain, ayat salain, surah Nabi Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasih mabsus wa takunul jibalu kal inil mamusa. Lema ejelo kiamat, ketika terjadi gempa yang sangat luar biasa maha dahsyatnya, si perang, si pelit, gunung yang kokoh ini, tertiup isi barat debu, baratan diterbangkan oleh angin. Gunung sangat kokoh dalam barat debu, apalagi manusia. Untuk bayangan santan dan pelit. Iza zilatil ardu zilzal, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandung. Lamun terbuka Al-Quran, membaca terjemahan demi paham, maka ia pun perlu belajar tafsir. Sehingga tingkatan untuk memahami Al-Quran ini, pertama membaca Al-Quran. Beta tentu baca Al-Quran harus tahu makhorijul huruf, ilmu tajwid. Maka perlu perhatian ilmu-ilmu sahabat. Nah, ketika tahu baca Al-Quran, sekedar baca meskipun dia tetap kena mau pahala. Dia tahu lebih meniki Al-Quran dalam Allah ini. Mangqara harfan min kitabillah falahu hasan. Saya baca Al-Quran meskipun sehuruf, maka dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan ini dilipat menjadi 10 kebaikan. Misal baca Bismillahirrahmanirrahim, kalimat ini bagian dari ayat Quran. Siwa olah 10 keluar, berarti setiap huruf mau 10 kebaikan. Saya baca sekadar Bismillahirrahmanirrahim, mau buat 120 kebaikan. Lah makin setiap tahun kan Al-Quran dibaca dulu, mulai dari Allahu Ahad sampai seterusnya. Qul rabbil falaq, qul rabbin nas, nikmatul kali, nikmat alhamdulillah, nikmat ayat kursi sampai seterusnya. Biar huruf dulu, nanti ketok yang ketok biar jangan. Aku kok milih itu biasilah. Lalu sakit huruf mau 10 kali lipat, kali ambil huruf. Dari mau kebaikan ini dengan sebab baca Quran. Padahal dia tetap kena, sekadar baca mau paham. Nah, tingkatan kedua, tahun membaca, bu endah tahun tepat pahami makna. Untuk bisa memahami makna ayat-ayat Quran ini, maka dibutuhkan ilmu ulumul Quran. Harus terpaham ilmu tafsir. Ini pun perajahan ilmu ini pondok bahas tentang ilmu tafsir. Nah, baru sekadar terbaca mau pahala, lagu-lagu baca Quran plus tafsirnya, memahami makna-makna ayat-ayatnya, berumur kelebihan. Mau pahala, endah tebing ketenangan di sisi Allah. Terus kedua, tenaungi di sisi malaikat, kedua di sisi malaikat. Terus tersebut arah di sisi Allah di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia. Nah, itu kelebihan ilmu tafsir, mengkaji, membahas tentang makna-makna di dalam ayat Al-Quran. Nah, tingkatan untuk berinteraksi memahami Quran sampai dulu hifzul Quran, menjaga Al-Quran, apakah dengan menghafal, apalagi mengamalkan isi-isi Al-Quran. Nah, lemutuah jalani telu. Pertama, terberajah baca Quran. Kedua, memahami makna Al-Quran. Kedua, mengamalkan isi-isi Al-Quran. Nah, maka insya Allah lema ejelo kiamat mau tercatatan amal sedikit dengan tangan kanan, putih wajah, dipakaikan mahkota dengan dari permata yang berkilauan. Nah, insya Allah tak masuk dalam surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nabi makin makna ayat ini. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, saya Ibnu Abbas ini putra dari Abbas. Saya Abbas paman Nabi, semeton siap Abdullah. Abbas ini berdua bija bernama Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Itu dikenal dengan bin Ibni Abbas. Radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah meridhoi terhadap keduanya. Sehingga keduanya yakni Abbas dan putranya yakni Abdullah. Jadi lahir berlomba-lomba mereka ini bersama Rasulullah SAW. Jadi Abbas ini tetap milu di majelis Nabi meskipun paman Nabi. Dia tidak tetap sembal milik ngaji bersama Nabi SAW. Nah, tetap tanya dia Abdullah ini tetap tanya isi amat si Abbas. Nah, ketika Abbas tidak hadir, kirim anak. Nah, setelah selesai nyampe balik kedua anak atau mau pilih majelis Nabi kan? Nah, kedua jadi anak. Dan anak ini lebih cepat dari bapak. Nah, Sayyidina Umar berdua dia, Abdullah masih ada. Dia milih dari Abbas tuan rajin berjujuk anak di majelis Nabi. Maka dia Sayyidina Umar dia milih kali. Maka dia buatkan kamar khusus di depan kamar Nabi, sehingga Sayyidina Umar memerintahkan anaknya, wahai anak, tak baik luput langan biaran perilaku pegawaian Nabi, keseharian Nabi, tetap pandu berbicara, berkelur, berbicara, berpakaian, berbicara, melangkah, betok majlis, tetap baik, tetap cek. Rumah dek, mau cerita, irudin pesan apa? Ada sahabat selain umum manikah dia pilih kamu lemun baru Abbas kanca Sayyidina Umar suruh bija hadir majelis Nabi. Nah, datang umum manikah ni jauh anak lalu jauh balik Nabi sallallahu alaihi wasallam ni anak ni ni tiap jadi pembantu adik tetap parah kanca Rasulullah SAW dia anak. Jadi Anas niki para kantor kajian Nabi sampai 10 tahun. Maka salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis adalah Anas. Termasuk yang Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas atau Abdullah bin Umar atau dikenal dengan Ibnu Umar. Kemudian sahabat-sahabat kita tahu Nabi sampai sebagai Rasulullah SAW. Ini adalah kelebihan daripada ilmu yang disampaikan sampai kepada kita. Nabi saat kesampaian si Ibnu Abbas, ayat taharrakat min asfaliha, makna dari goncang bumi yang sangat dahsyat itu. Taharrakat bergerak bumi itu min asfaliha dari arah bawahnya, ibarat lemon boyo wangkah dari atas atau bergerak di kalangan jalur bawah lagi. Bergerak dari bawah bumi, saking keras gerakan dari bawah, wa akhrajat, dan bumi itu mengeluarkan ma fi jawfiha, apa yang ada di dalamnya. Nabi syarat elek dalam bumi ini besok selepas minal amwati, termasuk orang-orang yang mati talat-talat langan zaman Nabi Adam sampai terakhir talat yang kubur selebuan pesik ke atas, saking kencang gerakan dari bawah tanah. Watafain, termasuk Nabi pun terkandung di dalamnya. Apa yang terkandung di dalam bumi ini besok permata segala macam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW membaca ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Lanjutan ayat seperti itu. Pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya. Jadi bumi
tahu merawat saya. Ketika di hari kiamat itu bumi menceritakan berita-beritanya. Qala bersabda Rasulullah, "Atadruna ma akhbaruha?" Apakah kalian tahu nabi sak sampean di sini? Bumi lemah. Akan sampean berita tentang nabi. Qalu mereka berkata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Oh, saya lebih tahu adalah Allah dan Rasulnya. Engkau tidak tahu. Baginda Rasulullah tidak berlalu dia kenal. Qala berkata baginda Rasulullah, fa inna akhbaraha, maka sungguhnya berita-berita yang disampaikan oleh Nabi Allah bumi itu, antashhada, bahwa ia bersaksi. Jadi bumi bersaksi ala kulli abdin wa amatin, atas setiap hamba sak mama atau sak nina, bi kulli amalin, dengan setiap amal, umilah yang dikerjakan, ala zohriha, di atas punggung bumi. Jadi bumi lemah akan bercerita menjadi saksi. Nenek gaji, ni hambamu, ni arah, ni sak nina, ni arah. Oh, baju hadir majelis ilmu tiap malam yang nanti lelah-lelah, hadir zikir, menjadi saksi dari kebaikan yang mereka lakukan. Arah dengan sahli maksiat, ucapan lagi, pegawaian lagi, bumi pun menceritakan tentang amalan dengan sahli maksiat. Jadi tetap ayat perintah sebagian dari Rasulullah. Ketika kita melangkah membelai, tetap niat sak sholat. Kembali karena tanah yang kita pijak, pohon yang kita lewati, Nabi pun termasuk karpet. Elek masjid niki lemak anjeri saksi. Maka tetap baik jaga diri, tidak terparah. Wah, diketil di tengah gawe dosen, barang dineri nek tembok, dulu kayu, Nabi tanah selebar melihat kita, dan nanti akan menjadi saksi. Jombe dalil, ni dalil. Dia betul perlu ngaji. Wa an Rasulullah sallallahu annahu qala, dan dari baginda Rasulullah sallallahu annahu qala, beliau bersabda, tahaffazu minal ardi, peliharalah kalian minal ardi, dari bumi. Ini pada saat baru yang sampai jaga diri langan dunia ini, langan bumi ini. Fa inna, maka sesungguhnya bumi itu ummukum, ibu kalian. Wa annahu laisa min ahadin, dan bahwasanya tidaklah dari seorang amilin yang beramal alaiha, di atas bumi, khairan, apakah baik, au syarat atau buruk, illa wahya mukhbiratun, melainkan bumi itu pasti akan mengkhabarkan, menceritakan, menginformasikan. Jadi masa gawe sholat itu lebih lemak bumi wajib bercerita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak terbaik yang bahan bumi ini rawahu akhrajahu at-Tabrani. Kelanjutan sih. Al-Babus Sadis wa Salasun, bab yang ke-36. Ini kisah yang seruan mari pembahasan ini tentang perkara-perkara kematian, perkara-perkara dari hari kiamat, ada takut. Dan tersebut memiliki arah dalam Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah. Berarti lemon informasi sumber lana di sini Allah yaitu fin nafhi, di dalam tiupan sangkakala. Jadi lemon tiup sangkakala itu bahasa kita trompet. Percis para istilah nanti ke kode ujung kulit ujung nanti barat sumur kau barat ni gitu. Iya dia tiup lemon malah malaikat Isra wal fasli, dan keterkejutan pas tiup trompet ini, tinju manusia saking tinju mati selepas.
Ndak mangkena trompet tetep si Israfil anak sekocet wa begitu paruh ya. Nah, itu siap-siap berdengar pulang ketajuk sampai serangan jantung mati. Bumi lalu ongkar ya, trompet beli-beli nah ini malaikat Israfil saat dia berlebihan boleh pokok nadi bertahan saking tinggi tinggi mah wal hasari minal maqabir dan mahsyar terpisahan tetap pada mahsyar minal maqabir dari kubur-kubur terbahas tentang kubur. Qala Rasulullah sallallahu kaifa an'am bagaimana aku bisa menikmati arti berembe akan tadi nikmat atau merasakan nikmat wa sahibus sur sedangkan pemilik trompet sekedar pemilik trompet yang Allah tugaskan untuk meniup sangkakala yakni malaikat Israfil qad iltaqama al-qarna sesungguhnya telah menempel al-qarna ujung dari trompet ini wahyu nempel di mulut malaikat Israfil wahyu nempel tinggal dia empos doang selesai bukan apa ini empos malaikat Israfil lagu ujung trompet ini wahyu nempel di mulut malaikat Israfil wahana al-jabhata dan beliau malaikat Israfil ini sahibus sur ini menunduk keningnya arti menunduk kening buat dengan dia siap-siap nengok dia nolak amun nolak berarti jawab lah kan ujung trompet ini jadi dia nunduk siap-siap ya niup tinggal nanti perintah lana di sisi Allah SWT wa asgha bil uzuni dan ia siaga bil uzuni dengan telinga meskipun ia tiup ia masih siaga dengan soal masih tidur masih yang taziru ia menanti menunggu mata yu'maru kapan ia diperintah fayahu maka dia meniup ketika Allah berkata hai Israfil tiup langsung tiup anak maju ya Allah nanti ada istilah-istilah nanti ujung trompet di mulut wah siap kening wah menunduk siap-siap ya niup menurut perintah langsung dijalankan oleh malaikat Israfil. Qala Muqatil berkata Imam Muqatil as-suru wal qur as-sur yakni trompet itu huwa al-qur sangkakala ada trompet sangkakala wa zalika dan itu anna Israfil alaihissalam bahwasanya malaikat Israfil alaihissalam wadi'u fahid al-qur meletakkan di mulutnya sangkakala itu jadi buah uluk sangkakala di mulutnya dinampak uluk yang lemari pas terperintah membaik nanti tinggal jatuh pos doang kahai atilhu seperti bentuk trompet wadairatu rosil korni dan adapun dairah lingkaran atau diameter ujung daripada trompet itu ka'artis samawati wal ard seperti lebarnya langit dan bumi seperti lebar langit dan bumi iya kebelik lawan tinggalnya empos leros kebelik lawan wahwa dan dia itu malaikat Israfil syahisun bibasarihi najwal ars yakni ia menatap dengan pandangannya ke arah aras jadi malaikat Israfil menatap ke arah aras mata yu'maru yang taziru ia menanti mata yu'maru kapan ia diperintah fayahu maka dia akan meniup an-nafkhatal ula tiupan yang pertama jadi tugas malaikat Israfil ini dua kali niup pertama kan sisa kedua
sudah meniup seandainya terperintah isi Allah tentu niup, yakni tiupan yang pertama soiko, maka terkejut atau bahasa sasar terkejut tinju. Siap-siap ibu-ibu tinju semelas. Mafis samawati wa mafil ardh, orang-orang yang ada di langit dan yang ada di bumi, pukul searai langit tinju, saya bumi tinju selebuan. Ai mata kullu hayawanin min syiddatil faz'i, maka mati semua hewan, makhluk, maksud hewan selebuan, manusia pukul makhluk-makhluk saya hidup selebuan mati, apakah di langit atau penduduk yang ada di bumi semua mati. Min syiddatil faz'i, dari sangat terkejut. Jadi mati maliki tercabut nyawa si malaikat maut. Makin tugas malaikat maut mati-mati tak pelanggaran sama macam malaikat maut dia nyambut. Lemah ini kiamat periuk mati selebuan manusia makhluk hidup milik bumi atau milik langit lantaran ketenjuk isi suara terompet dari malaikat Israfil. Illa masya Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Berarti dia selebuan saat mati saat itu arat sama masih hidup yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat masih hidup meskipun tiup si Israfil sangkakala itu wa Jibrilu, yaitu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril di mana nanti? Siapa? Wa Mikail dan malaikat Mikail. Kedua wa Israfil. Kedua malaikat Israfil. Satu kami di mana nanti? Terus keempat wa malakul maut. Malaikat maut. Berarti ada 4 sediman mati. Ini sesuai dengan kehendak Allah SWT. Summa ya'muru, kemudian Allah memerintahkan malakal mauti, akan malaikat maut ayyaqbidha, untuk mencabut ruh Jibril. Dia tugas terakhir malaikat maut. Perintah sini oleh malaikatul maut. Ini masih malaikat Jibril cabut nyawa. Masih nih malaikat Mikail tidak cabut nyawa. Jadi malaikat siapa? Malaikat Israel, malaikat maut, ketugasan sini Allah untuk mencabut nyawa Jibril, summa ruhil Mikail, summa ruh Israfil. Telu cabut di sini malaikat Israel. Jibril tercabut nyawa, terus Mikail tercabut nyawa, termasuk malaikat Israfil. Satu kang trompet itu mati, cabut nyawa di sini malaikat maut. Berarti saat masih hidup mesak dia, yakni malaikat Israfil, malaikatul maut. Setelah nikah summa ya'muru malakal maut, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikatul maut untuk mencabut nyawanya. Malaikatul maut, ini cabut di nyawa. Apa yang untuk maka mati malaikatul maut. Itu mati. Malaikatul maut cabut diri dia terakhir. Summa yalbisu, kemudian diam. Artinya di arah kehidupan yang ada hanyalah Allah. Selebuan mati. Malaikat-malaikat selebuan termasuk malaikatul maut. Al-khalqu, yakni diam makhluk baru selebuan ini. Ba'da nafhatil ula, setelah tiupan sang pertama, bil barzakhi, dikubur di alam barzakh. Arba'ina sanah, selama 40 tahun. Jadi selebuan setelah tiupan pertama mati selebuan makhluk. Setelah niki Jibril mati, meninggal, Mikail, Israfil terakhir. Sepi cek mentelah dunia ini di arah kehidupan selama 40 tahun. Arba'ina sanatan.
Setelah nikah, summa yuhyillahu, kemudian Allah menghidupkan Israfila, akan malaikat Israfil. Enggak, saya lupa di sisi Allah. Satu orang, yakni malaikat Israfil. Faya'muruhu, maka Allah memerintahkan malaikat Israfil itu ayam fuha as-saniyata, untuk meniup sangkakala yang kedua. Fadzalika qaulu ta'ala, maka oleh karenanya Allah berfirman. Apa yang akan terjadi setelah tiupan sangkakala yang kedua? Kita ikuti episode berikutnya. Ayo baca ya. Ini 2 jam sholat, zikir, ya gak pantas semuanya. Jadi berlanjut nih. Pada kisah sinetron ini ada episode. Jadi nepi kejadian setelah tiupan sangkakala saat kedua, apakah manusia yang tua satuan kewin, jauh motor, perhiasan, balik atau bermin, atau andi jauh pakaian. Saya maksud bahas sesuai dengan petunjuk searah dalam Al-Quran, dalam hadis atau informasi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya sila ketua Malik surah Al-Fatihah kita hadiahkan kepada guru kita almarhum Dr. Haji Muhammad Ridwanullah Mu'mina, dan kepada Ina Ama, keluarga yang mendahului kita. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ruhnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga. Mudah-mudahan selepuan, termasuk yang bergosami ketika datang di jero kiamat, kita mendapati catatan amal meniki terima isi tangan sakana kesolah wal, dan Allah jadikan kita, berikan kita mahkota dengan dari permata yang berkilauan. Dan selanjutnya kepada keluarga yang mungkin kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada bidadari, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada warga tiang, saudara Riki, dan umumnya kepada jamaah yang berimbang bersedekah, mudah-mudahan dengan sebab sedekah niki insyaallah nabirul amal niki menjadi amal jariah terus mengalir sampai meninggal dunia, dan mudah-mudahan menjadi penolong kelemahan ini jero kiamat. Dan mudah-mudahan dusun niki, tempat niki Allah turunkan rahmat keberkahan dan dipermudah rezeki sisi Allah SWT. Lana walahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy